Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nisa. Sama 03 2021 kelas C2 mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga saya. Yang pertama, jelaskan jenis bisnis bahwa ini monopsoni. Nah, monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjualan namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Yang kedua, bisnis oligopoli. Oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dikuasai oleh beberapa perusahaan. Bisnis oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang memiliki sedikit pembeli. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan antara satu sama lain antara pedagang. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, marketing dan sebagainya dilakukan secara online. Nah, yang kedua, berikan masing-masing dua contoh perusahaan yang termasuk dalam jenis tersebut. Pertama, dua contoh perusahaan dari bisnis monopsoni yaitu peternak ikan cupang hias dan produsen coklat. Dua contoh perusahaan dari bisnis oligopoli yaitu industri penerbangan dan operator telekomunikasi. Dua contoh perusahaan dari bisnis oligopsoni yaitu produksi rokok dan pasar wortel atau cabai. Dua contoh perusahaan dari online bisnis yaitu Shopee dan Lazada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan perusahaan tersebut terhadap jenis bisnis seperti jumlah produsen, jumlah konsumen, jenis barangnya mudah masuk dalam bisnis tersebut. Yang pertama, bisnis monopsoni. Keterkaitannya dengan perusahaan yaitu peternak ikan cupang hias ini termasuk jenis bisnis monopsoni karena perusahaan ini termasuk ke dalam ciri-ciri dari atau kriteria bisnis tersebut. Peternak ikan cupang hias ini yang bekerja sama dengan toko-toko ikan hias. Beberapa peternak ikan cupang hias akan menjual ikan ke toko-toko ikan hias yang sama, kemudian toko ikan hias tersebut akan menjual kepada konsumen terakhir. Yang kedua, produsen coklat. Ini termasuk jenis bisnis monopsoni karena perusahaan ini termasuk ke dalam bisnis yang terdiri dari banyaknya penjual. Produsen coklat juga memproduksinya dengan bahan baku biji coklat. Mereka membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. Kedua, bisnis oligopoli terkait dengan perusahaan yaitu industri penerbangan. Ini termasuk ke dalam bisnis oligopoli karena jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Maka perusahaan ini akan bisa dihitung dengan jari karena hanya ada sedikit perusahaan penerbangan. Akibatnya adalah harga tiket pesawat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan perusahaan. Ketika satu pesawat naik, pesawat lainnya cenderung akan naik juga karena pada dasarnya konsumen tidak memiliki opsi lainnya. Kedua, operator telekomunikasi ini termasuk ke dalam bisnis oligopoli karena jumlah produsen dan konsumen tidak seimbang sehingga perusahaan ini termasuk seperti diketahui hanya ada beberapa, terutama di Indonesia, karena keberadaan operator yang segelintir. Ada standar yang tertentu pada penjualan pada pulsa dan paket internet. Jika kita lihat pasti harga tersebut juga nyaris sama. Yang ketiga, bisnis oligopsoni terkait dua perusahaan yaitu produksi rokok termasuk ke dalam bisnis oligopsoni karena mempunyai ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Perusahaan produksi rokok ini adalah pabrik rokok akan membeli tembakau dari petani tembakau, lalu ketika rokok sudah jadi akan dijual pada pembeli oleh industri. Nantinya rokok tersebut akan dijual kembali pada konsumen akhir. Kedua, pasar wortel atau cabai termasuk ke dalam bisnis oligopsoni karena memiliki beberapa pembeli sehingga para petani dapat menjual hasil panennya kepada beberapa pembeli yang ada di daerahnya. Kemudian wortel atau cabai yang sudah dibeli tadi akan dijual kembali ke kota oleh pedagang. Yang keempat yaitu bisnis online keterkaitan dengan perusahaan yaitu Shopee. Shopee ini termasuk ke dalam bisnis online karena dijalankan melalui internet. Shopee toko online yang populer dengan promosi gratis ongkirnya ini memang begitu populer. Tidak hanya promo gratis ongkir yang menarik, aplikasi belanja online ini juga menawarkan cashback atau diskon yang menggiurkan penggunanya semakin banyak dari waktu ke waktu.
Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran, misalnya metode transfer internet banking, m-banking, COD, dan tentunya ShopeePay. Yang kedua yaitu perusahaan Lazada. Perusahaan Lazada ini termasuk ke dalam bisnis online karena dijalankan melalui internet. Lazada adalah salah satu contoh aplikasi e-commerce atau tempat belanja online berbasis mobil yang menyediakan banyak produk, terutama di bidang fashion, elektronik, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. Platform Lazada kerap menjadi pilihan bagi mereka yang lebih menyukai metode pembayaran dengan COD. Tidak hanya di Indonesia, aplikasi belanja online ini juga terkenal di berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura. Sekian dan terima kasih. Penjelasan saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.